Salam Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Rosita selaku pembicara kedua dari tim oposisi. Pada mosi perdebatan kali ini, kami akan membawakan dari sisi tim oposisi dengan mosi perdebatan kita kali ini adalah gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi yang berbasis identitas, gender, etnis, dan lain-lain. Dewan Juri yang terhormat, saya akan mulai tatanan argumentasi saya dengan membantah argumen-argumen yang telah diberikan oleh tim pemerintah. Yang pertama, dari yang argumentasi yang dikatakan adalah dikatakan bahwa pihak pemerintah mengatakan bahwa advokasi hanya dilakukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Hal ini yang ingin kami tunjukkan bahwa sebenarnya hal ini menjadi tolak ukur Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Advokasi ketika dilakukan kepada kelompok-kelompok tertentu, ini akan memicu kelompok-kelompok lainnya untuk menyuarakan hak-haknya Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ini menjadi pembelajaran bagi kelompok-kelompok tertentu juga untuk sama-sama berjuang terhadap legalitasnya atau identitasnya. Kemudian yang kedua, dari tim pemerintah juga mengatakan bahwa perbedaan identitas tersebut itu berbeda-beda pada kelompok-kelompok atau permasalahan-permasalahan tertentu. Nah, dari sini juga kita melihat bahwasanya inilah mengapa sebuah gerakan ini ada. Contohnya seperti gerakan feminis yang sudah disampaikan tersebut, itulah mengapa gerakan tersebut bisa muncul untuk menyuarakan kembali apa sebenarnya arti identitas itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, saya akan beranjak mengapa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini yang mengatakan bahwa ketimpangan kelas ekonomi yang harus lebih diutamakan daripada identitas itu sendiri. Saya akan mulai kepada apa itu artinya ekonomi itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Karena kemiskinan, kita bisa menyoroti kemiskinan. Kita melihat kemiskinan ini bukan hanya karena bersifat universal, jadi bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri, tetapi individu tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian, individu tersebut memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap bagaimana dia akan hidup ke depannya. Jadi bukan hanya intervensi pemerintah, itu yang perlu menjadi catatan. Kemudian, di Indonesia perlu juga diketahui bahwasannya ketika membahas tentang ekonomi, standarisasi di Indonesia sudah dibentuk, Dewan Juri. Adanya standar upah minimum atau UMR, itu juga sudah menjadi pembuktian bahwasanya kelas ekonomi sudah diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian, ketika dia ingin kualitas kehidupannya atau kualitas ekonominya lebih tinggi atau lebih baik, tentunya yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kualitas diri. Contohnya saja meningkatkan kualitas pendidikan yang dia miliki, sehingga standar dia juga akan menjadi naik, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, saya beranjak kepada argumentasi saya. Kita tahu bangsa Indonesia merupakan negara kesatuan dan negara kepulauan, yang tersebut sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Bahwasanya kita dengan berbagai pulau, kita memiliki berbagai suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian mengingat juga semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, dan sila kelima Pancasila kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini menurut saya menjadi sangat-sangat penting ketika kita harus lebih menyoroti identitas kita. Kenapa identitas menjadi penting? Saya akan bahas sekarang, Dewan Juri yang terhormat. Bahwasanya kita melihat dari latar belakang sejarah kita yang begitu luas, bahwasanya seluruh masyarakat Indonesia berasal dari berbagai pulau dan memiliki berbagai bahasa, suku, ras, dan budaya. Sehingga toleransilah yang menjadi kunci kepada keberhasilan negara Indonesia bisa bertahan sampai sekarang. Dan kemarin kita baru merayakan 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa identitas ini adalah cerminan diri bangsa Indonesia, Dewan Juri. Bahwa identitas ini selain menjadi cerminan diri kita, ini juga menjadi suatu persepsi yang orang lain lihat terhadap diri kita. Bayangkan saja, ketika seseorang tidak memiliki identitas yang jelas terhadap dirinya, bagaimana orang akan melihat kita dan bagaimana kita akan tampil di depan orang lain, Dewan Juri. Kemudian, kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan menjadi tolak ukur saya dalam menyampaikan argumentasi ini. Kita melihat kembali dan memflashback kembali bahwasanya ketika tidak ada kesetaraan pendidikan, contohnya di Indonesia yang kemarin yang terdahulunya diperjuangkan oleh R.A. Kartini yang perjuangkan hak wanita untuk belajar. Bayangkan saja kalau hal tersebut tidak ada, gender itu tidak disamakan, kesetaraan gender itu tidak disamakan, bahwa sampai sekarang wanita tidak akan memperoleh pendidikan dengan layak, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian saya akan beranjak kepada menawarkan solusi pada perdebatan kita kali ini. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa kita. Kita lahir dari perbedaan, itu yang harus kita ingat dan harus kita tanamkan sejak dini, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian menghargai adanya perbedaan. Kita hidup dengan adanya perbedaan. Dengan perbedaan itu kita menjadi kaya. Dengan kaya kita bisa saling menjaga, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang terakhir adalah dengan menguatkan sistem aturan-aturan yang ada di Indonesia
Indonesia, mempertegas undang-undang, mempertegas aturan dan melindungi suku, ras, dan agama. Dengan itu kami bangga menolak mosi perdebatan kita kali ini. Terima kasih.